Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu berapa sih usia ideal untuk pejabat publik. Entah itu mungkin wali kota, gubernur, kemudian presiden atau wakil presiden. Nah, kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang presiden dan wakil presiden. Banyak yang bilang muda lebih bagus, atau sebaliknya ada juga yang pengennya yang tua aja yang jadi presiden. Nah, sekarang kita tidak akan membahas sisi politiknya, tapi kita akan lebih banyak bahas gimana sih menurut penelitian, menurut sains yang mana, atau usia berapa yang ideal untuk menjadi pejabat publik. Apakah muda itu baik atau yang tua yang lebih baik? Mari sama-sama kita simak penjelasan secara ilmiahnya berikut ini. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana syarat calon presiden dan wakil presiden untuk Indonesia adalah berusia minimal 40 tahun. Nah, semua syarat-syarat yang lain itu biasanya sudah ditentukan dan tidak ada yang terlalu keberatan. Tapi satu syarat ini tentang usia ini banyak yang merasa ini menghalangi hak orang untuk menjadi presiden atau wakil presiden, walaupun dia sebenarnya mungkin kompeten, begitu, yang merasa keberatan. Dan tidak ada batasan usia maksimal sayangnya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan ya. Jadi selama ini orang hanya mempertanyakan usia minimal, tapi ada nggak sih usia maksimal untuk menjadi presiden atau wakil presiden? Nah, kita lihat di Amerika, bagaimana konstitusi Amerika menunjukkan bahwa calon presiden itu syaratnya sederhana aja, satu, warga negara yang lahir di Amerika atau di wilayah Amerika atau yang di wilayah yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Yang kedua adalah usianya minimal 35 tahun ya. Kalau di Indonesia tadi 40, di Amerika 35. Kemudian yang ketiga, sudah pernah tinggal di Amerika selama minimal 14 tahun. Nah, setelah kita cari-cari, kenapa kok 35, kenapa 40 ya? Nah, pertanyaannya kenapa minimal 35 atau 40? Nah, jawabannya itu ternyata tidak ada dasar ilmiahnya. Semua hanya spekulasi. Karena apa? Karena dari pengalaman. Jadi dianggap kalau orang udah umur 35 atau udah 40 itu sudah matang secara fisik dan mental. Apakah benar begitu? Tidak ada penelitian yang mendukung pernyataan ini. Nah, tidak ada dasar ilmiahnya. Padahal di negara lain ya ada pemimpin negara ya, Perdana Menteri misalkan di San Marino yang ada fotonya ini umur 27 tahun, namanya Giacomo. Kemudian di Ekuador ada yang baru terpilih ya, Noboa, usia 35 tahun. Bahkan di Indonesia sendiri kita sudah pernah punya pengalaman punya Perdana Menteri usia muda 36 tahun, yaitu Syahrir. Kemudian Anna Marit dari Finlandia usia 36 tahun, dan Kim Jong-un yang pasti Anda sudah pernah dengar di usia 39 tahun menjadi presiden Korea Utara. Dan sepertinya mereka yang terpilih menjadi presiden atau perdana menteri di usia muda ini tidak ada masalah dalam kompetensi, tapi mungkin ada masalah lain, misalkan perilaku atau kematangan dalam melakukan tindakan di luar pemerintahan. Nah, di Amerika sendiri yang menjadi sorotan adalah bukan usia minimal menjadi pejabat negara. Saat ini mereka sibuk menentukan atau sibuk mewacanakan untuk membatasi usia maksimal menjadi presiden. Bahkan sudah pernah dilakukan survei di Amerika Serikat, berapa sih umur maksimal untuk jadi presiden atau wakil presiden, dan responden ya menyatakan bahwa sebaiknya maksimal 70 tahun deh. 40% responden bilang seperti itu. Kemudian 60 tahun itu di urutan kedua, 80 tahun, kemudian berikutnya 50 tahun. Jadi orang Amerika sendiri pengennya pembatasan itu usia maksimal, bukan di usia minimal. Dan Amerika seperti kita tahu sudah mengalami pemilihan presiden langsung berkali-kali, 50 kali ada ya, lebih mungkin. Nah, kemudian tidak ada batasan usia maksimum yang ditetapkan untuk pejabat publik di Amerika Serikat. Jadi mereka sekarang sedang concern untuk membatasi jumlah atau batas usia maksimal. Kalau di Indonesia masih berpikir di usia minimal. Jadi kalau Amerika sudah menentukan 35 tahun, walaupun tidak ada dasar ilmiahnya kenapa harus 35. Di Indonesia juga tidak ada dasar ilmiahnya, hanya dari pengalaman kalau usia 40 dianggap sudah matang. Nah, apakah usia ini berpengaruh? Apakah usia ini ngefek gitu ya? Nah, sekarang dari penelitian dari Sloan MIT ya, sekolah yang cukup bonafit, penelitiannya menunjukkan bahwa ya memang ada faktor usia itu menentukan gaya kepemimpinan, tapi tidak mengubah atau tidak menentukan efektivitas dari seorang pemimpin.
Nah, maksudnya apa? Mereka melakukan penelitian pemimpin yang lahir sebelum tahun 80 dan yang sesudah tahun 80 dibandingkan kemampuannya dalam memimpin, kemudian efektivitasnya dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Nah, ternyata yang dibandingkan itu adalah kemampuan mereka mengatasi masalah internal, masalah eksternal. Yang masalah internal maksudnya koordinasi dengan anak buah, dengan pokoknya yang di dalam organisasi. Kemudian masalah eksternal itu dengan customer, kemudian dengan orang-orang yang di luar organisasinya, bagaimana kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka membandingkan pengembangan diri. Jadi bagaimana mengatur diri sendiri untuk time management, kemudian bagaimana supaya mendisiplinkan diri, ya, itu dibandingkan. Nah, ternyata tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, semua hampir sama saja, cuman memang gayanya saja yang berbeda. Nah, generalisasi penelitiannya adalah yang muda dianggap lebih teknikal, jadi kalau yang dibahas itu selalu bagaimana caranya atau how to, tapi yang lebih tua itu makin konseptual, ya, jadi lebih kayak filosofinya, kemudian bagaimana purpose-nya gitu ya. Yang muda itu dianggap lebih partisipatif, lebih mengajak anak buah untuk menyelesaikan masalah, ya, enak diajak ngomong, kemudian apa-apa dimusyawarahkan gitu ya. Tapi kalau semakin tua dia semakin konsultatif, dia hanya mau mendengar pendapat yang dianggap lebih ahli dari dirinya. Nah, kenapa seperti ini? Ya memang pengalaman menunjukkan bahwa semakin tua semakin tidak percaya pada orang yang lain. Nah, sementara yang muda itu karena dia lebih partisipatif, jadi lebih mudah untuk mendapat inovasi, lebih banyak ide-ide baru dibandingkan mendapat ide dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, yang muda dianggap lebih sporadis atau bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah itu dengan apa yang terlihat itu langsung diselesaikan. Nah, yang tua itu lebih terstruktur, jadi dia menyelesaikan masalah itu dari akarnya, misalkan gitu ya. Nah, yang muda itu dianggap lebih terbuka terhadap perubahan, yang tua itu dianggap lebih konservatif atau lebih hati-hati. Nah, pokoknya kalau yang muda pokoknya menantang status quo, pokoknya yang sekarang terjadi ini harus diubah jadi lebih baik, sementara yang tua itu gimana caranya menjaga keharmonisan. Nah, inilah yang menyebabkan pemimpin muda dan pemimpin yang lebih tua itu kadang terjadi yang namanya bentrokan atau konflik. Nah, pemimpin muda itu lebih menghargai ilmu daripada pengalaman, atau dia ilmunya lebih banyak daripada pengalamannya. Kenapa? Karena ya makin muda makin banyak belajar, ya, makin cepat, dan informasi juga makin banyak diterima. Sementara yang tua itu pengalamannya lebih banyak dari ilmunya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dan kekurangan tergantung apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi kalau misalkan kapasitasnya negara, ya kita tinggal tentukan negara kita itu mau pemimpin yang seperti apa, ya, kebutuhannya saat ini pemimpin yang seperti apa, yang muda atau yang tua, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diatasi. Nah, dari penelitian dari Erik Erikson menunjukkan bahwa ada namanya status atau kematangan psikososial. Jadi pada usia 20 sampai 39, ya, yang kita permasalahkan usia 35 atau 40 gitu ya. Jadi kalau 20 sampai 39 itu konflik yang terjadi dalam dirinya itu biasanya tentang hidup sendiri atau berkeluarga atau dengan pasangan. Nah, sementara di usia 40 sampai 64 itu konflik mental yang sering terjadi adalah merasa ingin berkontribusi. Jadi dianggapnya memang dari ini generalisasi, ya, tidak semua orang seperti ini, dianggapnya setelah umur 40 itu sudah tidak lagi memikirkan keluarga, sudah memikirkan bagaimana caranya berkontribusi terhadap dunia. Nah, kalau yang di bawah umur 40 itu dianggapnya masih memikirkan keluarga, memikirkan pasangan, memikirkan anak gitu ya. Nah, kalau di atas 40 dianggapnya sudah tidak lagi memikirkan. Dan di atas umur 65 itu sudah memikirkan tentang kematian. Nah, jadi banyak orang Amerika juga masih percaya dan menganggap kalau usia di atas 65 itu adalah yang terbaik untuk menjadi presiden, sementara wakil presidennya itu sekitar 40 sampai 64 gitu. Walaupun tidak ada bukti ilmiahnya, hanya dari pengalaman aja. Nah, benar nggak sih seperti itu? Kita lihat kekurangan pemimpin yang tua, satu, ya kurang energinya, seperti ya kita lihat presiden Amerika sekarang ya Joe Biden, kelihatan sekali fisiknya sangat terkuras gitu ya. Energi, kemudian bagaimana dia berpikir juga agak mungkin ada sulit, mungkin sudah ada gangguan gitu ya. Dan kemampuan untuk
mempelajari teknologi dan menguasai teknologi itu kalah dengan yang muda, dan kemampuan untuk berinovasi juga kalah, dan komunikasi juga kalah karena komunikasi sekarang itu dikuasai oleh yang lebih muda ya. Dan kebanyakan orang yang usianya makin tua itu semakin banyak yang dipikirkan untuk melakukan suatu tindakan, makanya disebutnya overthinking. Nah, kalau yang muda kekurangannya apa? Ini sebagai contoh, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, kemarin kena kasus dia melakukan pesta di rumah ya waktu Covid, terus menjadi skandal, dan akhirnya dia di pemilu berikutnya kalah oleh konservatif ya, dianggap kurang beretika. Nah, apa yang menjadi permasalahan yang muda adalah lebih emosional, tidak sabaran gitu ya, kurang empati, jadi kurang bisa mengerti perasaan orang, dan kurang bisa memberi inspirasi atau ya karena pengalaman hidupnya belum banyak, jadi tidak bisa memberikan semangat atau bisa memberikan motivasi kepada anak buah atau ya yang dipimpin oleh dirinya. Dan kemampuan untuk manajemen dirinya itu juga biasanya kalah dengan yang tua ya. Nah, rekam jejak ini yang paling penting sebenarnya, karena rekam jejak yang muda itu pasti kalah dengan yang tua. Apalagi kalau dia jadi pemimpin atau jadi presiden, wakil presiden, gubernur atau ketua partai, bukan karena rekam jejaknya sendiri, tapi karena rekam jejak orang tuanya. Nah, ini yang membuat dia kesulitan untuk mengatur anak buahnya, karena perasaan anak buahnya kepada dia, respectnya itu akan kurang dibandingkan kalau dia membangun rekam jejaknya sendiri ya, dia hanya menumpang rekam jejak orang tuanya. Nah, itulah bedanya kenapa Syahrir ya, Perdana Menteri Indonesia itu bisa di usia 36 tahun itu mungkin memimpin kabinet karena dia punya rekam jejak pribadi, walaupun saat itu ya mungkin ada yang lebih senior, jauh lebih senior daripada Syahrir, dan sudah seperti itu pun rekam jejaknya bagus, tetap saja sulit untuk memimpin orang yang jauh lebih tua ya, karena dianggap ya belum banyak pengalaman dan kompetensinya tidak seberapa. Nah, jadi gimana dong? Kita harus milih yang mana? Jadi sebenarnya yang penting bukan sekedar usia. Dari penelitian dari Center for Creative Leadership menunjukkan bahwa ada 10 sifat atau 10 karakter yang diharapkan dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah integritas, yaitu orangnya harus jujur dan punya prinsip moral yang kuat. Yang kedua, sadar diri, tahu kekuatan dan kelemahan dirinya, berani mengambil risiko dan membuat keputusan walaupun sulit itu ya. Yang keempat, mau menghargai dan menghormati orang lain dan mau bersifat adil. Empati, bisa memahami perasaan orang lain, kemudian selalu bersyukur, menghargai kontribusi orang lain, kemudian cepat belajar, punya pengalaman dan bisa beradaptasi. 8, itu punya pengaruh, bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Jadi memimpin bukan dengan ketakutan, dengan hukuman, bukan ya, tapi dengan gimana supaya orang itu mau melakukan apa yang diminta dengan suka hati, itu namanya mempengaruhi. Menginspirasi itu juga sama ya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat untuk mencapai sesuatu. Nah, yang berikutnya komunikasi, harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang terakhir adalah bisa mendelegasikan atau menugaskan tugas kepada orang lain secara efektif. Jadi bisa memilih orang yang tepat, tugasnya tepat, dan hasilnya juga tepat. Oke, nah pelajaran penting kita adalah satu, yang pertama, jangan judge the book by its cover. Jadi jangan lihat tua atau mudanya, tapi lihatlah kebutuhan kita seperti apa, kita butuh pemimpin yang seperti apa, dan carilah pemimpin yang punya kemampuan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anggaplah kita punya perusahaan dan kita sedang mencari seorang direktur untuk mengisi posisi yang akan kita beri tanggung jawab sebagai direktur gitu. Kita cari orang yang cocok menjadi direktur. Jadi kita tidak mencari seorang raja, tapi kita sedang mencari direktur. Jadi kita butuhnya apa, baru kita cari pemimpin yang punya kemampuan yang sesuai. Jangan dibalik, kita cari dulu pemimpinnya, baru cari apa ya, dia kira-kira bisa apa. Nah, kebanyakan orang Indonesia masih terjebak dalam figur. Jadi bukan apa yang dibutuhkan, kemudian kemampuan pemimpin seperti apa yang sesuai. Nah, ini yang paling penting, poin saya hari ini adalah kita harus membuat undang-undang sesuai dengan penelitian atau sains. Jadi sebaiknya untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebaiknya perlu dilakukan penelitian usia minimal dan usia maksimal orang Indonesia ya. Sampelnya kita cari orang Indonesia sendiri, kira-kira yang matang secara mental, fisik, dan
kemampuan leadershipnya bagus kira-kira usia berapa. Jadi jangan hanya usia minimal, juga usia maksimal. Berikutnya adalah kita tidak bisa hanya memilih yang muda saja atau memilih yang tua saja, tapi kita juga harus mau bekerja sama antara yang muda dan tua. Karena tadi sudah kita lihat yang muda ada bagusnya, yang tua juga ada bagusnya, sama-sama juga ada kekurangannya. Jadi sama-sama bisa saling melengkapi. Nah, itulah pembahasan kita kali ini, gimana supaya kita memilih pemimpin sesuai dengan akal sehat ya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.